sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai, lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Iya, orang udah nggak mikir caranya benar atau salah lagi gitu kan. Pokoknya gue harus punya ya. Pokoknya gue mau kayak gitu gitu. Aduh. Ngapain di sini, Le? Halo kawan. Salam jumpa bersama Thomas dan John. Thomas dan John. Oke, jadi sore ini kita mau bahas ini nih, Mas. Apa namanya? Perilaku hedon. Nggak asik. Apa tuh hedon tuh apa ya? Hedon tuh kayak perilaku memamerkan, Pencari kesenangan atau apa? Memamerkan tuh lain lagi ya. Lebih konsumerisme lah. Hedonisme itu lebih ke ini dia apa? Perilaku hidup hedon, perilaku hidup yang bersenang-senang. Terus pamer gitu. Ya, salah satu kesenangan buat mereka yang biasanya kayak gitu tuh, salah satunya ya bisa pamer. Udah nyala belum nih? Udah dong. Salah satu kesenangannya ya bisa pamer. Iya. Jadi itu kawan-kawan. Sore ini kita mau coba bahas itu. Nah, semoga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Kalau sedang dalam keadaan sakit, kenapa aduh-aduh? Oh, Error mulu nih mic dia tadi. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh gimana ya? Kadang-kadang mulai meresahkan ya? Atau gimana? meresahkan, kemudian memberi pengaruh ke publik perilaku-perilaku yang menurut mereka layak ditiru. Nah, itu buat gue sih kurang pantas juga sebenarnya, kurang asik juga. Meresahkannya di mana, Le? Maksudnya ya secara spesifik tuh gimana sih meresahkan perilaku hidup hedon ini? Karena satu mungkin menurut lo ketika mereka bersenang-senang, ketika mereka ya namanya bersenang-senang itu kan pasti orangnya tidak dalam keadaan susah, ekonominya nggak mungkin menengah ke bawah gitu Belum kan. tentu. Belum tentu juga ya, atau kadang-kadang justru malah mereka hidup hedon begitu dipublish istilahnya apa? Panjat sosial apa? Panjat sosial bisa. Menyembunyikan keadaannya sebenarnya juga gitu kan. Ya. Tapi apa nih yang bikin itu jadi meresahkan? Karena misalnya nih, banyak sekali di media sosial itu konten-konten yang beredar itu terkait sama misalkan review rumah mewah, mobil mewah, terus yang nonton tuh kan banyak banget dan belum tentu semua orang mampu. Yang nonton justru orang-orang yang nggak mampu beli begitu-gituan ya. Soalnya kalau yang mampu nggak mungkin nonton infotainment di TV nasional cuy. Nontonnya Netflix. Nah, seringkali penontonnya ini jadi terpengaruh tuh. Wah, gimana caranya gue bisa kayak gitu juga. Akhirnya jadi mempersingkat proses. Padahal mungkin sebetulnya apa yang dia inginkan itu tidak nyata gitu kan, nggak real gitu ya. Caranya nggak benar. Bukan nggak real juga keinginannya real, tapi kan belum tentu dibutuhkan untuk saat itu. Iya, tapi pada intinya menjadi sebuah contoh dan apa ya, inspirasi yang agak menyesatkan gitu ya. Menyesatkan. Karena apa namanya? Lu gue lagi ngomong anjing lu lewat. Bengak juga loh. Jadi hilang tuh gue. Jadi ngomong apa tuh? Menyesatkan tuh. Iya, menyesatkan. Maksudnya satu tadi lu bilang kan sebetulnya nggak perlu juga hidup sampai
punya kemewahan yang berlebih-lebihan seperti yang dipertontonkan gitu kan. Iya. Kemudian caranya juga akhirnya ya orang udah nggak mikir caranya benar atau salah lagi gitu kan. Pokoknya gue harus punya ya. Pokoknya gue mau kayak gitu gitu. Pesugihan lah di Iya. situ. Korupsi Nyari- lagi ya kan. Nyari bambu petuk yang apa tuh tunasnya, pokoknya itulah Gancet. gancet. Nah, Apa sih bambu petuk tuh? iya itu pokoknya buat ini ya, Benda-benda yang bisa mendatangkan kekayaan dipercaya, gitu. mendatangkan kekayaan. Itu geblek. Tahu gue sih benda-benda yang bisa mendatangkan kekayaan sih cuma satu, Le. Apaan? Uang. Emang Lu punya uang kaya, udah itu aja. Ya kan? Punya bambu kayak keris kayak apa. nah kalau kata Mbak Surti Apa lagi? salah satu bentuknya tuh ini, kalau dari sisi kuliner dia ngelihatnya banyak sekali orang misalkan foto tempat mewah di restoran mewah kemudian makanannya difoto. Nah yang bahaya itu kalau makanannya bukan di meja dia terus difoto dulu kan, orang mau makan pinjem buat foto. Belum pernah kejadian sih itu ya kan, tapi kalau sampai kejadian sih piring bisa pindah ke muka tuh, Le. Bukan piring doang sih, Seisi-isinya. sama bil-bilnya lah. Iya. Tagihannya Mas. Udah kelar. Iya. Gokil tuh. Ya, intinya gaya hidup hedon yang dipertontonkan di sosial media atau di infotainment kalau sekarang bukannya ya, sedikit banyak jadi mempengaruhi juga ya apa gaya orang di apa ya, mempengaruhi apa ya, maksudnya mempengaruhi secara gaya hidup juga ya. Gaya hidup kayak misalkan zaman dulu nih, Jadi zaman kita sekolah SD SMP SMA gitu, mungkin SD SMP nggak boleh naik motor karena belum bisa punya SIM. Tapi kan anak-anak sekarang mana, kalau saya SMP udah banyak yang naik motor ya itu karena gaya hidupnya seperti itu. karena Dan temennya berangkat sekolah naik motor ya kan, orang tua mengizinkan. padahal belum tentu juga orang tuanya mampu beliin dia motor gitu kan. Itu satu. Kemudian kan secara aturan dia nggak punya SIM, usia SMP bro, melanggar peraturan ya kan. soalnya dia sekolahnya telat, masuk SMP umur 17. Itu gokil. Nah kejadiannya jadi banyak kayak kecelakaan, Jadi kemana-mana tuh ya efeknya. iya efeknya jadi bisa macem-macem karena sebenarnya sepele, karena mengikuti gaya hidup yang salah, terus jadi tidak mendapatkannya dengan cara yang salah gitu ya, maksudnya memaksakan sesuatu yang harusnya sebetulnya mereka tidak mampu tapi justru diada-adain gitu kan. diada-adain sebenarnya nggak perlu diperlu-perluin gitu. Ujung-ujungnya jadi pelanggaran juga. Iya iya iya. Nah ini menarik nih, Le. Mungkin nanti kita bisa bahas di satu sesi khusus nih, Le. Fenomena ini kemarin baru-baru terjadi yang Citayam Fashion Week tuh. Menurut lo itu karena mengikuti gaya hidup yang salah atau emang murni passion atau murni keinginan dari teman-teman yang di Citayam itu untuk mengaktualkan dirinya di sekitaran stasiun situ lah? Kalau gue lebih ngelihatnya itu aktualisasi diri sih. Aktualisasi ya. Muda-mudi. Atau bahkan mungkin jadi kayak semacam satu, kalau menurut gue satu gerakan perlawanan juga itu, secara tidak sadar mereka lakukan. Iya kan? Iya. Dengan melihat gaya-gaya orang di infotainment apa yang glamor ya kan, dengan barang-barang mewah, tas Hermes apa segala macam. Mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa gue tidak perlu semahal itu untuk bisa tampil gitu. Benar. Iya, karena kan yang mereka pakai ya apa sih? Menarik tuh, nanti kita bahas. Tapi ya
ya mungkin itu jadi salah satu sisi positif ya dari gaya hidup yang dipamer-pamer itu ya. Iya. Nah, itu juga bisa Akhirnya jadi nunjukin itu bisa nunjukin ini juga ketimpangan pembangunan di Tayong Fashion Week tuh. Ini mereka kan terkena magnetnya apa tuh? magnetnya ibu kota, Daerah gemerlap, SCBD, nah gemerlap ibu kemewahan. kota. Sementara di daerah mereka kan nggak ada yang begitu-gitu. Citayam aja gua gak tahu di mana itu, Le. Aduh, sono dekat Depok. Ke Depok ya. Deket Depok sono lagi. Paling terang Indomaret kayaknya itu di situ ya. Indomaret, Udah paling terang mall itu. mallnya apa ya? Ramayana. Oh, masih itu ya. Iya. Tangerang Begitu. tahun berapa tuh? Tangerangnya masih ada hari-hari kan. Iya, maksud gua Tangerang tahun 90-an itu. Mallnya Ramayana, Bang. Iya. Sekarang kan udah keren. Nah, itu kayak apa ya? Pejabat-pejabat daerah kan juga Nah, menurut gua gimana ya? Mereka tuh gaya hidupnya juga sebenarnya hedon-hedon gitu. Jadi menurut gua ketika mereka dan bisa sayangnya ada beberapa juga menunjukkan itu gitu, mempertontonkan itu gitu kan. ketimbang uangnya lu pakai buat beli barang yang macam-macam, kenapa nggak lu bangun daerah lu aja supaya bisa setara dengan Jakarta. Hmm. Ya susah juga sih ya. Maksudnya Terlepas dari jumlah apa beda yang mereka punya ya, tapi kan sebenarnya itu bisa diupayain juga. Investasi masuk ke suatu wilayah itu juga tergantung daya tariknya apa. Pemerintahnya ngupayain itu apa enggak tuh. iya iya. Jadi ke situ sih. Ya itu kan tadi kaitannya ke gaya hedon tadi. Ada beberapa yang kepala daerah yang gaya hidupnya juga Iya. menunjukkan gitu kan. Jadi yang mau gue sampaikan justru bagaimana pemerintah itu bisa menciptakan apa ya, kesetaraan lah, ketika orang kota bisa bergaya dengan gaya kotanya, tapi di daerah mereka juga bisa begitu. Hmm. Tapi peran media juga kalau menurut gua ya, gua nggak tahu ini disengaja atau enggak, tapi pengaruhnya besar juga, Le. Maksudnya gini, infotainment lah. Banyak kan yang kita lihat mereka itu mengekspos atau artis-artis rumah mereka, ya kan, atau bedah dompet apalah segala macam gitu kan, lihat ada berapa duitnya gitu-gitu kan. Itu serem tuh. Gue nggak tahu, youtuber juga mungkin ada kali ya yang kayak Ada gitu-gitu. konten kreator itu yang Nah, apa, maksud gue seberapa mahal outfit lu ya, ya gokil. dari bawah sampai atas gitu kan. Nah, maksud gue nggak tahu sih tujuannya apa mereka begitu ya. Eh, tapi secara sadar nggak sadar itu tuh jadi kayak itu tadi, membuai orang-orang yang nonton kan. Iya, untuk niru. Satu untuk niru, yang kedua untuk melupakan realita yang sesungguhnya, untuk melupakan masalah-masalah mereka sehari-hari gitu. Semu banget gitu, Le. Ya kan? Mereka seneng tuh ngelihat yang kayak gitu-gitu. Melupakan bahwa hari ini mereka cuma makan nasi sama ikan asin doang gitu misalnya. Atau mungkin melupakan bahwa dia punya utang nih belum bayar 3 bulan sama sekolahan gitu kan. Cicilan panci. Cicilan panci. Yang penting nonton dulu, wah ini dompetnya isinya apa nih ya gitu. Jadi pengen tahu gitu kan. Itu ngeri tuh. Ya kan, jadi beres kasih solusi enggak gitu ya. Iya. Cuma bikin sirik iya, bikin ya membius lah, membius, membuai sementara gitu. Kayak narkoba ya. Kayak narkoba. Iya. Akan lebih menarik ketika proses mendapatkannya itu yang diulas. Oh, lu bisa beli outfit lu yang kayak gini, Usaha lu gimana? apa? Usaha lu Kerja apa? lu apa sih gitu kan? Latar Nah, belakang lu itu apa? menarik Itu tuh. keren tuh. Iya. Lebih inspiratif nih. Iya. Orang jadi ada yang suatu
tindakan, satu sikap yang real, yang bisa dicontoh gitu kan. Kalau ini kan dia cuma ngeliat hasilnya doang. Hasilnya doang yang dicontoh. Iya. Nggak tahu prosesnya. Prosesnya nggak dapet. Itu dia. Yang ngeri sih memang. Akhirnya jadi ya itu konsumsi sehari-hari tuh. Gaya hidup hedon itu kan. Lu bisa lihat di mana-mana. Ya kan, di sosial media, di infotainment, di YouTube gitu kan. Kayak ini nih. Lu tinggal pilih aja. Apa tuh? Hedon. Kenapa? Ini impian gua semenjak SMP. Dulu zaman SMP ini ngeplan banget ya, temen gua pada pakai. Umur lu sekarang berapa? Nggak usah nanya umur dong. Tapi gue SMP Ya, nih ini tahun tentuin lu hedon apa kagak cuy. SMP tuh gue tahun 89-90 lah. Gue beli ini tahun berapa? Tahun berapa? 2008. Iya. Jadi ada proses yang harus gue lalui dulu untuk bisa gue dapetin ini. Ya itu maksudnya. Ya kan. Cuma kan kalau lu nggak nunjukin, lu nggak cerita, tiba-tiba lu pamer-pamer gitu kan. Ini harganya sekian gitu kan. Wow, gitu kan. Ini harga sekian, wow. Itu ya itu. Orang cuma melihat kesenangannya aja akhirnya gitu kan. Jadi norak. Iya. Nah kadang-kadang kalau kita kontennya norak juga, itu kan di medsos tuh sering kita posting tuh, kita norak terus sombong sama yang kita miliki. Kadang-kadang responnya tuh yang dari yang lebih tinggi dari kita tuh nyakitin. Aja mau gitu doang udah sombong. Ya itu dia. Di atas langit masih ada langit ya kan. Jadi ya kadang-kadang ya itulah yang terjadi. Di atas apa? Orang hedon masih ada yang lebih hedon gitu. Ya nggak ada habisnya gitu. Iya. Itu sih. Jadi jangan hedon lah. Jangan hedon. Ya, kita berlaku sewajarnya aja dengan kondisi kita yang sekarang. Iya. Karena terlalu ngikutin gaya-gaya kayak gitu juga jadi beban buat diri sendiri gitu. Ciptain aja trendsetter kalian sendiri. Kayak anak-anak Citayam itu ya. Citayam. Nanti kita bahas dulu, menarik tuh, Le. Itu keren. Jadi trendsetter. Iya. Berusaha. Le. Banyak nyamuk, Le. Ya udah. Udah yuk. Udah. Banyak nyamuk gue. Giveaway. Jadi giveaway-nya semoga kalian terinspirasi, sehat selalu, diberkahi Tuhan yang Maha Kuasa. Peace. Dah.